Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu, di video kali ini kami akan share informasi terkait titik terang dari pemerintah ya, baik dari Kementerian Keuangan maupun Kementerian Pendidikan terkait harapan-harapan guru sertifikasi selama ini Bapak Ibu. Dan ini kami rangkumkan karena ternyata masih banyak rekan-rekan guru yang belum mendapatkan informasi ini. Jadi ada 4 titik terang ya yang akan kami sampaikan. Kita to the point saja. Yang pertama, untuk proses sertifikasi guru tahun 2023 nanti Bapak Ibu. Kita mulai dari poin pertama ini. Jadi Bapak Ibu harap disimak video ini secara lengkap supaya informasinya tersampaikan dengan baik, tidak sepotong-sepotong ya. Tidak miskonsepsi seperti itu. Jadi untuk proses sertifikasi guru tahun 2023 itu menjawab harapan dari rekan-rekan guru selama ini terkait PPG dalam jabatan. Karena di peraturan lama PPG dalam jabatan itu diperuntukkan untuk guru-guru yang SK-nya 2015 ke bawah, 2015, 14, 13 dan seterusnya. Sementara untuk guru yang 2016, 17, 18, 19 itu belum berpeluang untuk PPG tahun kemarin ya. Nah, ada aturan baru Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan mengeluarkan peraturan baru Permendikbud nomor 54 tahun 2022 di mana persyaratan PPG di sini diperbaharui Bapak Ibu. Kita to the point saja ke persyaratan yang kami maksud. Ya, di sini Bapak Ibu di bab 2 tentang persyaratan. Jadi tidak ada lagi keterangan harus SK 2015 ke bawah, berbeda dengan Permendikbud 38 tahun 2020 kemarin. Ya. Di sini disebutkan hanya adalah berstatus sebagai guru dalam jabatan dan masih aktif 3 tahun terakhir. Yang penting Bapak Ibu aktif 3 tahun terakhir itu dianggap sudah memenuhi persyaratan Bapak Ibu. Ya. Terkait masa pengabdian ya. Tetap syarat lain mengikut sebagaimana peraturan sebelumnya, yaitu harus S1, kemudian harus memiliki NUPTK usia 58, kemudian maksimal 58 ya, sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, berkelakuan baik dan terdaftar di Dapodik. Ya, jadi harapan teman-teman guru yang SK-nya 16, 17, 18, 19 ini sudah terjawab oleh kementerian, sudah bisa mengikuti PPG berdasarkan peraturan baru ini ya. Itu titik terang yang pertama. Selanjutnya, titik terang yang kedua adalah ini terkait polemik TPP yang tidak diberikan untuk guru sertifikasi di daerah. Kemarin banyak demo dari kalangan guru di berbagai daerah karena guru sertifikasi tidak diberikan lagi TPP atau tambahan penghasilan pegawai yang sumbernya dari APBD karena dianggap sudah menerima tunjangan profesi guru. Nah, atas polemik itu, atas harapan-harapan guru untuk bisa mendapatkan TPP, Kementerian Pendidikan mengeluarkan edarannya Bapak Ibu per bulan Oktober 2022 kemarin yang ditujukan kepada gubernur, wali kota dan bupati. Kementerian Pendidikan menjelaskan 2 poin Bapak Ibu di sini. Yang pertama, TPG yang sumbernya dari APBN yang tentu kita ketahui bersama ya. Dan yang kedua, TPP yang sumbernya dari daerah. Nah, di bagian TPP Kementerian Pendidikan menjelaskan pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN daerah dengan memperhatikan kemampuan daerah atas persetujuan DPRD. Ini menjelaskan bahwa Pemda dapat memberikan TPP kepada ASN daerah tanpa pengecualian untuk guru sertifikasi Bapak Ibu. Ya, jadi karena guru sertifikasi yang ASN itu pun termasuk bagian dari ASN daerah. Jadi guru sertifikasi ASN di daerah itu bisa mendapatkan TPP. Disebutkan di penutup dari edaran ini bahwa berdasarkan penjelasan di atas, tamsil dan TPP itu indikatornya, kriteria penerimanya dan sumber anggarannya berbeda, sehingga dimungkinkan ya guru sertifikasi itu mendapatkan TPP. Ini edaran dari Kemdikbud melalui Dirjen GTK. Ini titik terang yang kedua Bapak Ibu. Titik terang yang ketiga adalah ini terkait harapan guru sertifikasi agar pencairan TPG lebih lancar nih. Ini harapan semua guru-guru sertifikasi di daerah karena memang selama ini ada daerah yang cepat menyalurkan TPG-nya, ada yang kurang cepat ya. Terkait apa kendalanya, tentu daerah yang lebih mengetahui teknisnya ya, apa masalahnya sehingga ada yang cepat, ada yang lambat karena memang wewenang masing-masing daerah untuk menyalurkan ke rekening guru. Karena pusat hanya mentransfer ke daerah melalui DAK non fisik ya setiap tahunnya dan daerah lah yang mentransfer ke rekening guru. Nah, untuk harapan guru sertifikasi agar pencairan TPG lebih lancar, Kementerian Pendidikan, Pak Nadiem, itu memberikan jawaban Bapak Ibu melalui website resminya Menpan, karena Menpan dan Mendikbud ini akan berkolaborasi membangun reformasi birokrasi tematik di jalur pendidikan. Di website resmi Kemdikbud ini, Pak Nadiem Bapak Ibu ketika dalam paparannya menyampaikan ya,
Ini kami tandai ya titik-titik fokusnya. Ada sejumlah hal krusial yang disampaikan Pak Nadiem di hadapan Menteri Anas beserta jajaran. Di antaranya, rencana perubahan tunjangan kepada guru dari dana alokasi umum. Saat ini dana tersebut transfer ke Pemda setempat, kemudian didistribusikan ke guru. Menteri Nadiem ingin mempersingkat alurnya, sehingga pemerintah pusat langsung mentransfer ke rekening guru. Nah, ini terjawab harapan dari rekan-rekan guru agar pencairannya lebih cepat. Ini sudah ada rencana dari pihak Kemdikbud untuk mempercepat penyalurannya melalui transfer pusat langsung ke rekening guru. Kita nantikan seperti apa tindak lanjutnya ya. Setidaknya sudah ada inisiasi, sudah ada langkah awal, rencana awal dari kementerian untuk mempermantap alur birokrasi selama ini Bapak Ibu ya. Ini titik terang yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat adalah harapan guru untuk informasi bagaimana kepastian TPG tahun depan, tahun 2023. Bagaimana kepastian tunjangan sertifikasi di tengah hiruk pikuk beredarnya informasi tunjangan profesi dihapus lah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Kementerian Keuangan menyampaikan kepastian itu Bapak Ibu melalui paparan dari Ibu Menteri Sri Mulyani berikut ini. Kalian, hari ini kita di dalam sidang kabinet terbatas bersama Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri membahas mengenai pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2023. Seperti diketahui, untuk penyusunan APBN 2023 tahun depan memang diperlukan suatu proses yang cukup panjang, termasuk pembahasan di dalam sidang kabinet. Untuk anggaran pendidikan tahun depan akan meningkat lagi mencapai 595,9 triliun hingga 563,6 triliun rupiah. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun ini yang anggaran pendidikannya ada di 542,8 triliun. Ini akan mendukung berbagai belanja pendidikan termasuk beasiswa kepada murid-murid, yaitu 20 juta siswa, kartu Indonesia Pintar kepada mahasiswa sebanyak 975,3 ribu mahasiswa mendapatkan beasiswa, dan juga untuk membayar tunjangan profesi guru dan PNS untuk yang merupakan profesi pendidik sebanyak 264.000 orang. Belanja pendidikan juga dipakai untuk operasi sekolah melalui BOS dan juga bahkan biaya operasi sampai tingkat PAUD, yaitu pendidikan usia dini, di mana 6,5 juta anak-anak pada usia dini yang akan mendapatkan manfaat. Nah, demikianlah tadi Bapak Ibu 4 titik terang ya untuk menjawab harapan dari rekan-rekan guru sertifikasi mulai tahun depan ya tentunya. Tentu harapan kita bersama semoga ini terlaksana dengan baik, dan juga kita sebagai guru baik itu sertifikasi maupun non sertifikasi juga tetap harus upgrade skill supaya apa yang kita berikan kepada peserta didik kita bisa jauh lebih baik lagi. Ya, seperti itu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Silahkan di-share ke rekan-rekan guru agar semua rekan-rekan guru mengetahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.